Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua kemudahan untuk menjalankan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, di sini kita telah sampai pada bab adabu ziyarati tahniah, yaitu adalah bab yang menjelaskan tentang etika-etika ketika kita mengunjungi orang lain, mengunjungi sanak saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, dan kawan-kawan kita, untuk mengucapkan selamat kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan atau kebahagiaan-kebahagiaan yang telah mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana di sini dikatakan idza najaha shadiquka fil imtihan, apabila salah satu dari sahabatmu, salah satu dari kawanmu, salah satu dari kawan kita telah lulus dalam menjalankan ujiannya, atau telah selesai dari studinya, au qadima min safarin, atau dia telah datang dari safarnya, au syufiya min maradin, atau dia telah sembuh dari penyakitnya, au fariha bi ayyi sababin min asbabil farah, atau dia telah mendapatkan suatu kebahagiaan dari sebab-sebab apapun hal tersebut yang membuat dia merasakan mendapatkan kebahagiaan itu, maka yustahabbu laka antazurahu wa tuhanni'ahu bidzalika liyazdada farahahu wa tata'akkada mahabbatuhu laka bimusyarakatika iyahu fi sururihi. Maka hendaknya bagi kita dianjurkan untuk mengunjungi orang tersebut, mengucapkan selamat tentang kebahagiaan yang telah ia dapat, kegembiraan yang telah ia rasakan, kenikmatan yang telah ia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita disunnahkan untuk nimbrung kepada kebahagiaan tersebut, ikut serta dalam kesenangan orang tersebut, liyazdada farahahu, supaya orang tersebut bertambah kebahagiaan dengan ikut sertanya kita dalam berbahagianya dia di dalam suatu mendapatkan suatu kenikmatan, dalam mendapatkan suatu kebahagiaan. Waqad basyarallahu ibadahul mu'minina biqaulihi ta'ala yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala juga mengucapkan selamat kepada hamba-hambanya yang beriman di dalam firman-Nya yang berbunyi yubashshiruhum rabbuhum. Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan selamat kepada mereka, kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, birahmatin minhu, yang mana mereka mendapatkan rahmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanin, dan keridhaan dan juga pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatin lahum, dan mereka mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala, fiha na'imun mukim, yang mana di dalam surga tersebut terdapat kenikmatan-kenikmatan yang kekal dan abadi. Walamma unzilat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada ayat tadi kita juga mendapatkan dalil atau anjuran bahwasannya kita juga dianjurkan untuk mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan, suatu rezeki yang telah diberi dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian di sini diceritakan walamma unzilat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika
Kanjeng Nabi Muhammad SAW diturunkannya wahyu kepada beliau yang berbunyi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang mana ayat tersebut artinya adalah bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah diampuni dosa-dosanya yang lampau dan dosa-dosanya yang akan datang. Marji'ahu minal Hudaybiyah, ketika beliau datang dari Hudaybiyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya ketika diturunkannya ayat tersebut, laqad unzilat alayya ayatun ahabbu ilayya mimma 'alal ard. Sungguh telah diturunkannya, telah diwahyukannya kepadaku suatu ayat, telah diturunkannya kepadaku suatu ayat yang mana dengan turunnya ayat tersebut, dengan turunnya wahyu tersebut, aku lebih menyukai ayat itu, lebih menyukai turunnya wahyu tersebut, lebih menyukai turunnya ayat itu dari dunia dan seisinya, apa yang ada di atas bumi. Tsumma qara'aha alaihim. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW membacakan ayat tersebut dari gembiranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faqalu, kemudian para sahabat mengucapkan hani'an laka ya Rasulullah. Kami mengucapkan selamat kepadamu wahai Rasulullah. Dan ini adalah suatu anjuran. Di dalam hadis ini adalah suatu dalil bahwasanya ketika salah seorang dari kita, sahabat kita, kawan-kawan kita mendapatkan suatu kegembiraan, terlebih itu adalah kegembiraan yang ada sangkut pautannya dengan masalah ukhrawi, maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa mengucapkan selamat kepadanya. Dan inilah ajaran yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Kemudian wabasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidatana Khadijah radhiyallahu anha fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, dan juga kabar gembira ini juga mengucapkan selamat kepada Sayyidatuna Khadijah atas apa yang telah ia dapatkan, yaitu adalah kabar gembira yang berbentuk bahwasanya Sayyidatuna Khadijah itu mendapatkan, telah disiapkan suatu istana yang megah yang terbuat dari mutiara oleh Allah Subhanahu wa taala. La sakhaba fihi, tidak ada kebisingan di dalamnya, wala nasaba, dan juga tidak ada kepayahan di dalam surga tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya masih berbicara di dalam topik ketika mengucapkan selamat kepada orang lain. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ayu ayatin fi kitabillahil a'zam. Wahai Ubay bin Ka'ab, apa ayat yang paling agung di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, alias di dalam Al-Qur'anul Karim? Qala, kemudian beliau menjawab, ayatul kursi, yaitu adalah ayat kursi, wahai Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyahnikal ilmu Abal Mundir. Selamat atas ilmu yang telah kamu dapat wahai Abal Mundir, yaitu adalah Ubay bin Ka'ab. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan selamat bagi salah satu sahabatnya yang telah mendapatkan atau lulus akan ilmunya. Wa khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah fi akhir yaumin min Sya'ban, pada hari di akhir bulan Sya'ban. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, qad adallakum syahrun azimun, telah menaungi kalian
Syahrun azim, yaitu adalah bulan yang agung. Bulan yang agung telah menaungi kalian. Syahrun mubarakun fihi, yang mana bulan itu telah diberkahi di dalamnya. Lailatun khairum min alfi syahr, terdapat suatu malam yang mana di malam tersebut itu lebih baik dari seribu bulan. Wa huwa dalilun ala istihbabit tahniah, dan ini juga menunjukkan atas anjurannya bagi kita untuk mengucapkan selamat bisyahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, wabil aidi, dan juga ketika hari raya, entah itu hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan di sini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita termasuk dalam kategori hamba-hamba yang beretika, hamba-hamba yang berakhlak, hamba-hamba yang beradab, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.